Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul tentang pembuatan rancangan sistem basis data. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai. IRD merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan, entitas, dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Tujuan utama dari perancangan basis data adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pengguna dan aplikasi, menyediakan struktur informasi yang mudah dimengerti, serta mendukung proses pada sistem basis data. Simbol-simbol yang digunakan dalam IRD yang pertama ada entity. Entity merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi baik abstrak maupun nyata, di mana data disimpan. Pada umumnya, entitas diberi nama dengan kata benda. Yang kedua ada atribut. Sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan entitas maupun relasi, sehingga sering disebut elemen data dari entitas dan relasi. Yang ketiga ada relasi. Relasi merupakan suatu hubungan yang terjadi antar himpunan entitas, di mana relasi biasa diberi nama dengan kata kerja. Yang keempat ada link, yaitu sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas, dan himpunan entitas dengan atributnya. Yang keempat ada kardinalitas atau derajat relasi, menunjukkan hubungan maksimal yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi IRD perpustakaan yang terdiri dari entitas siswa, peminjaman, dan buku siswa. Dalam sistem perpustakaan, entitas siswa menyimpan banyak informasi tentang siswa, seperti nama siswa, kode siswa, kelas, tanggal lahir, dan alamat siswa yang digunakan untuk melacak siswa yang berhak meminjam buku, memungkinkan perpustakaan untuk membatasi jumlah buku yang dipinjam setiap siswa dan membantu dalam melacak riwayat peminjaman buku siswa. Sedangkan untuk entitas peminjaman menyimpan informasi tentang transaksi peminjaman buku, seperti nama peminjam, kode peminjam, tanggal kembali, judul buku, dan kode buku yang digunakan untuk melacak buku yang sedang dipinjam dan oleh siapa, membantu dalam menegakkan aturan peminjaman seperti batas waktu peminjaman, dan denda keterlambatan. Sedangkan untuk entitas buku menyimpan informasi tentang koleksi buku perpustakaan seperti kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan dimiliki perpustakaan untuk memungkinkan perpustakaan untuk mengkategorikan bukunya dan membuatnya mudah ditemukan oleh siswa, dan membantu siswa dalam melacak popularitas buku dan membuat keputusan pembelian buku baru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang IRD perpustakaan, yang dimana di sini saya memiliki 3 entitas, yaitu ada entitas siswa, entitas peminjaman, dan entitas buku, dan dimana mereka disimbolkan dengan bentuk persegi. Nah, di entitas siswa memiliki beberapa anggota atau atribut yang dimana mereka disimbolkan dengan bentuk oval, yang diantaranya ada nama siswa, kode siswa, kelas, tanggal lahir siswa, dan alamat siswa. Dan di entitas peminjaman juga memiliki beberapa anggota atau atribut yang diantaranya ada nama peminjaman, kode peminjaman, tanggal peminjaman, judul buku, dan kode buku. Dan di entitas buku juga ada beberapa anggotanya, yaitu ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah, di sini jadinya siswa melakukan peminjaman, yang dimana melakukan juga itu sebagai relasi atau penghubung antara siswa dan peminjaman, yang dimana mereka disimbolkan seperti bentuk ketupat. Dan kita juga menggunakan kardinalitas M atau many to many, yang dimana banyaknya siswa melakukan banyaknya peminjaman dan menyimpan data buku.
yang dimana menyimpan data buku juga sebagai relasi antara peminjaman dan buku yang dipinjam. Dan kita juga menggunakan kardinalitas M atau many to many, yang jadinya banyaknya peminjaman menyimpan banyaknya data buku. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel relasional dalam konteks IRD yang sudah dibuat sebelumnya. Tabel relasional yaitu merupakan representasi struktural dari entitas dan hubungan antara entitas tersebut dalam basis data. IRD membantu mendefinisikan bagaimana data disusun dalam database, termasuk tabel-tabel dan kunci-kunci yang menghubungkan tabel-tabel tersebut. Dalam IRD, setiap entitas biasanya diwakili oleh sebuah tabel dalam database relasional. Tabel ini terdiri dari baris atau record dan kolom atau field. Kolom mewakili atribut dari entitas, sedangkan baris mewakili intens atau contoh dari entitas tersebut. Ada juga kunci utama yang disebut primary key, digunakan untuk mengidentifikasikan setiap baris dalam tabel secara unik, dan kunci asing atau foreign key digunakan untuk menghubungkan tabel-tabel yang memiliki relasi. Proses transformasi dari IRD ke tabel relasional melibatkan langkah-langkah seperti menentukan kunci utama, mendefinisikan kunci asing, dan menetapkan hubungan antar tabel. Ini memungkinkan data yang terstruktur dalam IRD untuk diimplementasikan dalam database relasional yang efisien dan terorganisir. Secara singkatnya, tabel relasional dalam IRD adalah cara untuk mengatur dan mempresentasikan data dalam database yang memudahkan pengelolaan dan akses data yang terkait.